Oke, pemirsa YouTube Darussalam, kembali lagi bersama saya Ummu Syafa'ah di Ziarah Wali Songo tahun 2023. Kali ini kita sudah berada di daerah makam Syekh Ibrahim Asmorokondi, masih di daerah Tuban, Jawa Timur. Syekh Asmorokondi atau Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi merupakan ayah dari Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Makam penyebar agama Islam ini berada di Dusun Rembes, Desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Tuban. Dan makam ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Untuk di sini juga terdapat penginapan dan kalian bisa menginap di sini karena perjalanan dari Sunan sebelumnya sampai ke sini itu sangat lumayan cukup melelahkan dan juga cukup jauh. Jadi ada alternatif yaitu kalian bisa menyewa tempat untuk menginap untuk beristirahat. Kalau beristirahat malam atau bermanfaat untuk bersantai. Nah, semalam juga para jamaah ziarah dari Darussalam menggunakan media alternatif ini karena sangat bermanfaat. Karena setelah dari perjalanan lama dan di bis lama, kita juga membutuhkan istirahat. Kita menggunakan cara alternatif yaitu untuk menginap di penginapan yang tersedia di sekitar makam Syekh Asmorokondi ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita melakukan foto bersama terlebih dahulu dengan Abaya Jamil Muslim dan juga para jamaah Wali Songo Darussalam tahun 2023. Kalian juga bisa lihat dokumentasi ziarah Wali Songo di akun Instagramnya Media Darussalam Tegal atau bisa juga di akun Facebook Pondok Pesantren Darussalam Kalibakul. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di kompleks makam Sunan Derajat. Ya, baru saja kita selesai dari Syekh Asmorokondi yang berada di Tuban, Jawa Timur. Sekarang kita juga masih berada di Jawa Timur juga, namun sekarang berada di Lamongan, yaitu berada di posisinya Sunan Derajat. Oke, mau seperti apa kita lihat sama-sama. Oke, sekarang kita sedang menuju ke pemakaman Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan saudara kandung dari Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat memiliki nama kecil yaitu Raden Musim, dan kemudian mendapat gelar Raden Syarifudin. Beliau terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan juga 16 Masehi. Beliau memegang kendali kerajaan di wilayah Pendirikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Juga menggunakan media dakwahnya dengan media seni yaitu dengan media suluk dan juga tembang pangkor. Sunan Derajat dimakamkan di Lamongan, Jawa Timur. Dan mau lihat seperti apa museumnya? Mari kita lihat. Museum Sunan Derajat adalah salah satu museum Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pendadaran atau penggemblengan para prajurit santri Sunan Derajat untuk gedung penjaga keamanan Tanah Perdikan Derajat, dan pada masa sekarang digunakan untuk tempat penyimpanan dan penginformasian kepada masyarakat tentang sosok Sunan Derajat dengan tujuan agar masyarakat lebih dapat mengenal Sunan Derajat. Koleksi yang terdapat pada Museum Sunan Derajat diantaranya Singomengkok,
sisa serpihan Masjid Sendang Duwur, Al-Quran tulisan tangan, layang abiya, surat Yusuf di atas daun totar, batik motif derajat, bencet atau batu bundar petunjuk waktu sholat, benda-benda pusaka, dan juga beduk. Oke pemirsa, sekarang kita sudah tiba di kota Gresik. Di sini kita menaiki travel Sunan Gresik. Karena bus-bus wisata tidak diperbolehkan masuk dalam kota dan sudah terdapat parkiran bus wisata Sunan Gresik sebagai upaya untuk tertib lalu lintas kota Gresik dan meningkatkan perekonomian Gresik. Tidak usah khawatir pemirsa, karena tarif yang dikenakan hanya Rp10.000 untuk pulang pergi. Dan akhirnya kita sudah sampai di kompleks makam Sunan Gresik. Seperti biasa, sebelum memasuki makam kita disambut dengan orang-orang yang jualan oleh-oleh yang menjajakan jualannya kepada jamaah ziarah yang melewati area pasar. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau dimakamkan di desa Gapura Sukolilo, Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan orang tua dari para wali. Dari beliau, Islam di Nusantara ini berawal khususnya di Jawa. Dari zuriat beliau pula tokoh-tokoh agama di Nusantara dicetak dan menyebar seantero Nusantara. Kiai-kiai sepuh, pendiri dan pengelola pondok pesantren di Jawa sebagian besar memiliki sambungan hubungan keluarga. Syekh Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah satu orang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan senior di antara para 9 wali yang lainnya. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Beliau lalu menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Oke pemirsa YouTube Darussalam, masih di daerah Gresik, lebih tepatnya di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Untuk menuju kompleks makam Sunan Giri, kalian bisa menaiki ojek dan delman, atau bisa juga dengan jalan kaki sambil menikmati jalanan Kabupaten Gresik. Setelah menaiki ojek, kalian harus menaiki tangga sebanyak 104 buah anak tangga agar bisa menuju ke makam Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil Joko Samudro, namun ketika sudah beranjak dewasa, beliau berganti nama menjadi Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sakardadu yang merupakan putri Prabu Menak Sembayu, sang penguasa wilayah Blambangan Majapahit. Kelahiran Sunan Giri dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan, sehingga Prabu Menak Sembayu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam Dewi Sakardadu mencari bayinya hingga ia meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinatih. Kemudian, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukannya di laut.
Sejak kecil, Joko Samudro berguru di Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti apa kelanjutannya? Let's go ikuti kami. Oke pemirsa YouTube Darussalam, sekarang kita beranjak dari Kabupaten Gresik menuju ke Madura. Dan kita akan melewati jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. For your info, jembatan Suramadu mulai dibangun pada tanggal 20 Agustus tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 11 Juni tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan Suramadu memiliki panjang 5.438 meter dan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan yang lain di Provinsi Jawa Timur. Keberadaan jembatan Suramadu cukup mempersingkat waktu tempuh Surabaya dan Madura. Jembatan Suramadu juga termasuk jembatan tahan gempa yang bisa tahan terhadap goncangan gempa sampai 7 skala Richter. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di kawasan makam Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Masjid yang tak pernah sepi dari peziarah ini awalnya adalah sebuah pesantren yang dilengkapi musola berukuran 8 kali 10 meter. Namun, karena kebutuhan akan sarana peribadahan yang kurang memadai untuk masyarakat sekitar dan ramainya peziarah, maka pada tahun 2006 dibangunlah masjid yang lebih besar dan representatif. Bangkalan, Madura, tepatnya di tempat kita saat ini. Mau lihat seperti apa makamnya? Mari kita lihat. Syekh Khalil yang biasa disebut dengan Mbah Khalil lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah
dengan Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oke pemirsa YouTube Darussalam, tadi kita sudah berziarah di makam Syekh Khalil Bangkalan. Sekarang kita lanjut ke makam Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Seperti pada tempat-tempat ziarah yang sebelumnya, kalian di sini juga akan disambut oleh para pedagang yang menawarkan dagangannya kepada para peziarah. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmarakondi dengan Dewi Chandrawulan. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan adiknya berada di Palembang sekitar tahun 1440 Hijriah. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik lalu kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Cem yang bernama Dawarawati. Dimakamkan di Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Setelah perjalanan dari Sunan Ampel, jamaah ziarah Wali Songo berhenti sejenak di Masjid Ar-Rahman sebelum menuju ke makam Insinyur Soekarno. Di Masjid Ar-Rahman ini kita disuguhkan keindahan masjid yang bernuansakan Timur Tengah seperti masjid yang ada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Oke pemirsa YouTube Darussalam, sebenarnya Masjid Ar-Rahman ini tidaklah termasuk dalam daftar tujuan ziarah Wali Songo ini. Tapi alhamdulillahnya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan akhirnya kita sudah menaiki becak untuk menuju ke makam Insinyur Soekarno. Tarif yang dikenakan cukup murah, yaitu sekitar Rp25.000 saja untuk 2 orang pulang perginya. Seperti di Sunan Bonang, di makam Insinyur Soekarno hanya menyediakan kendaraan becak saja. Tetapi kalian juga bisa jalan kaki sambil menikmati udara pagi yang ada di kota Blitar. Setelah turun dari becak, kalian akan melewati perpustakaan Insinyur Soekarno. Dan di sini, kalian akan disambut dengan patung Insinyur Soekarno yang sedang membaca buku sambil duduk. Perpustakaan ini diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpustakaan ini menyimpan hingga 68.000 judul buku dengan 171.000 eksemplar. Berbagai buku langka dan hasil tulisan tanpa kalkulator termasuk teks pidato Bung Karno tersimpan juga di tempat ini. Terhitung, koleksi langka perpustakaan ini mencapai 4.500 buku. Lahir di Pendeleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena beliau sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya pun diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi huruf O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Ayahnya bernama Raden Sukmi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomandrai. Ayahnya adalah seorang guru. Beliau bertemu dengan Ida Ayu ketika beliau mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singareja, Bali. Insinyur Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya beliau tinggal bersama kakeknya Raden Harjo Dikromo di Tulungagung, Jawa Timur.
perjalanan menuju ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur yang berada di Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah sampai di kompleks pemakaman Gus Dur yang berada di Jombang, Jawa Timur. Dan sekarang kita akan memasuki kompleks makamnya. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil. Beliau merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan Siti Solihah. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940. Kisah tentang tanggal lahirnya terbilang cukup unik. Meski Gus Dur lahir pada tanggal 7 September, sejumlah orang masih merayakan hari ulang tahun Gus Dur pada 4 Agustus. Tempat kelahirannya di pesantren milik kakek dari pihak ibunya yang bernama Bisri Syamsuri. Dari Jombang, Jawa Timur, kita menuju ke Surakarta, Jawa Tengah, yang kurang lebih memakan waktu 3 jam perjalanan. Kali ini kita akan menuju Masjid Raya Syekh Sayyid Solo yang merupakan pemberian hadiah dari Sultan Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Kita berada di tengah-tengah kota Solo dan sebentar lagi kita akan tiba di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo. Surakarta, Jawa Tengah. Bangunan ini memiliki luas 8.000 meter persegi yang merupakan replika dari Syekh Sayyid dari Grand Mosque Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan masjid ini merupakan sebuah lambang persahabatan antara negara Indonesia dan juga negara Uni Emirat Arab. Tahun ini luar biasa. Kita perjalanannya dari masjid ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke kuburan, ke kuburan, dari kuburan ke kuburan, kuburan. Dari warung tara ya. Dan dari warung lawangnya tane belanja di orang perangkat. Yang satu ke WC yang lain, dan alhamdulillah atas dinten niki sonten niki kita dalam keadaan sehat walafiat.